Pengennya ibu masih dia tuh jujur gitu ya, jangan banyak bohong, jangan terus-terus bilang Tika menyetujui pernikahan mereka gitu kan, padahal kan kenyataannya tidak seperti itu gitu. Yang ibu tahu ya, Tika itu ceria ya, sehat gitu. Nah semenjak Tika kalau nggak salah pernah ikut syuting ke Palembang, dari situ dia tuh sakit sampai sebulan dirawat di rumah sakit. Setahun atau 2 tahun sudah menikah, kayaknya dia mulai sakit-sakitan. Tika tuh pernah dikuret. Saya nanya ke dokternya, malah di depan mereka juga ya menjelaskannya. Saya tanya, dokter ini gimana rahimnya anak saya sehat atau gimana? Anak ibu sehat bu, katanya gitu, rahimnya bagus. Itu di depan mertuanya, di depan suaminya bilangnya gitu dokter. Bu, anak ibu punya masalah. Saya bilang enggak, kenapa gitu? Ada niat bunuh diri enggak gitu? Ya ibu kaget ya, semakin kaget gitu kan. Lagi ada ya makian gitu, bilang Tika mandul segala macam. Itulah ibu kebangetan. Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hai, hari ini kita ngobrol lagi bersama keluarga almarhumah Tika. Ada Ibu Endang di sini. Assalamualaikum Ibu. Dan ada adiknya almarhumah yaitu Vika. Nah, Vira. Vira. Dari Tika jadi Vika. Jadi Vira ya. Ini adik kandungnya. Adik kandung. Adik kandungnya langsung. Jadi hari ini kita mau membahas kemarin sempat ramai. Jadi almarhumah Tika ini adalah istri pertama dari Marcel, atau yang lebih dikenal sebagai pesulap yang kalau kemana-mana penampilannya selalu dengan atribut wig merah, baju merah, jas merah, begitu ya, kita sebut aja Marcel. Kemarin itu sempat ramai gitu ya, yang mencuat adalah ketika publik itu baru tahu, mungkin publik lebih luas baru tahu gitu setelah Marcel sendiri yang ngomong bahwa dia sebetulnya sudah menjalankan poligami, menikah lagi dengan Ratu Rizky Nabila gitu. Terus di keterangan pada saat itu ya, pertama kali secara yang dinotis orang secara luas, dia mengaku bahwa almarhumah tahu dari sejak lama. Memang awalnya mungkin masih belum terlalu akur, tapi lama-lama mereka udah jalaninnya secara baik-baik begitu ya. Dan itu yang kemudian pihak keluarga merasa bahwa tidak seperti itu ceritanya, begitu ya Ibu Endang ya. Ibu sehat? Insya Allah sehat. Insya Allah sehat ya, pasti masih capek, masih sedih, masih pastilah kayaknya nggak akan hilang deh sedih kalau kehilangan anaknya. Iya, kehilangan anak gitu ya. Jadi almarhumah ini Tika, kalau kita flashback lagi ya, Tika itu kenal sama Marcel itu dari tahun 2020 kalau nggak salah ya. 2019. 2019 lihat ya. Dari itunya mah. Lihat dari postingan konten-kontennya Marcel ya dulu ya di YouTube, di Bigo gitu ya. Terus akhirnya menikah di tahun 2021 bulan Februari. Iya. Nah, kalau kita lihat cerita-ceritanya kemudian kan menikah sama almarhumah Tika tuh tahun 2021 bulan Februari. Iya. Kemudian menikah lagi dengan Ratu itu dari wawancaranya Marcel sendiri ya, di bulan September katanya 2022. Tapi kalau menurut pihak keluarga, almarhumah itu baru tahu di bulan Agustus atau Juli gitu tahun 2025. Jadi ada 3 tahun tuh gapnya. Iya. Ibu sendiri juga baru tahunya setelah almarhumah mau meninggal baru dia ngaku gitu ya. Bu, ini kan kemarin aku sempat wawancara sama siapa namanya Faris gitu. Terus Faris mau diwawancara lagi, dia bilang katanya nggak bisa karena dia ngerasa ada yang istilahnya sih, ada pihak-pihak yang menghalangi gitu. Emang ada Bu, abis kemarin saya wawancara tuh ada yang kemarin sih temennya Tika katanya dihubungi sama pihak sana gitu. Bilang gitu. apa? Ya saya kurang tahu ya jelasnya bilang apa. Tapi cuman ya kayaknya jadi terus temennya Tika itu nelpon sambil nangis-nangis gitu. Minta pendapat harus gimana katanya gitu. Mungkin takut dia ya kayaknya. Kalau Ibu sendiri setelah Ibu ngomong di media gitu ada dihubungi sama menantunya? Ada sih, tapi Ibu gak baca, Ibu diamin aja. Ibu gak baca gitu. Ibu sendiri nih setelah tahu ya beliau itu kan akhirnya mempublish bahwa dia poligami. Kemarin juga baru posting dia berangkat ke Korea gitu ya. Sementara kan anak Ibu baru meninggal di bulan Januari gitu. Sebagai Ibu tuh ngikutin, terus apa yang dirasain sebetulnya seperti apa? Ya tentu sakit ya, orang masih dalam suasana berduka, mereka itu hak mereka sih mau bersenang-senang atau gimana.
Tapi kan katanya dia sayang banget ke almarhum. Tapi kenapa sekarang dia justru menunjukkan tidak seperti menyayangi almarhum, kayak yang seneng banget mereka gitu kan, almarhum udah nggak ada. Kayaknya seperti itu yang saya lihat mereka berdua itu gitu kan. Tapi inti yang membuat pihak keluarga almarhumah ini ngerasa pengen ngomong gitu ya, harus meluruskan itu. Itu sebetulnya apa sih yang ingin diluruskan untuk apa istilahnya mewakili pihak almarhumah tuh apa? Ya pengennya ibu masih dia tuh jujur gitu ya, jangan banyak bohong, jangan terus bilang Tika menyetujui pernikahan mereka gitu kan, padahal kan kenyataannya tidak seperti itu gitu. Terus jangan selalu tiap apa tuh bikin postingan selalu ada nama Tika, udah nggak usah, katanya dia nggak pengen bikin Tika tenang, tapi terus dibawa-bawa nama Tika gitu. Kalau mereka posting aja mereka berdua, nggak usah nama-nama almarhum dibawa-bawa gitu kan, ya. Gitu ya. Ya terus ya bereskan secara baik-baik dengan keluarga gitu. Tapi benarkah bahwa almarhumah itu pada saat sebelum meninggal itu sempat menyampaikan ke ibu keinginannya untuk bercerai pada saat itu? Iya. Ya kan karena ibu awalnya nggak tahu ya, dia tuh kan katanya, "Mah kalau sudah Tika sehat," katanya gitu. "Tika tuh pengen bercerai," katanya gitu. Ya kata ibu tuh, "Kenapa? Kan baik-baik aja," gitu kan. "Enggak mah, dia tuh udah nikah, Tika tuh baru bilang ke mama karena Tika dari dulu mau bilang nggak berani, takut," katanya, "takut mama kepikiran. Dan Tika udah nggak kuat, pengen pisah aja," katanya gitu. Terus nanti ya kalau Tika proses cerai, Tika mau di mama dulu, tolong ambilin barang-barang Tika gitu dia tuh. Ya itu amanat dia terakhir tuh cuma. Jadi itu ambilin aja. barang-barang Tika itu yang ada di rumah ya yang di ditempatin. rumah itu gitu. Oke. Tapi akhirnya ibu setelah almarhumah meninggal sempat nggak tuh ngambil barang-barangnya Nggak almarhumah? bisa karena udah diganti gemboknya sama suaminya, udah dikunci. Ibu taunya kalau itu diganti gemboknya kan almarhumah meninggal tanggal 24 nih. Ya. Diganti gemboknya tanggal berapa? Meninggal tanggal 27. Oh, tanggal 27, iya. Kalau nggak salah 2 hari kemudian ada tetangganya yang bilang ke ibu, katanya, "Bu, kuncinya diganti semua," ya kata gitu. "Enggak," saya bilang, "itu kan kunci rumah ada di ibu semua," gitu. "Karena Tika amanat, mah titip ini kunci jangan sampai hilang," gitu. "Ini diganti semua." Saya tuh hubungi beliau ya. "Ya Bu, saya kunci aja ganti semua biar menjaga keamanan," gitu. Katanya dia gitu. bilang. Tapi dari ibu sendiri memang ada keinginan mau ngambil barang-barang almarhumah? Ya iya, karena amanat ya. Jadi walaupun cuman sendal sebelah pun ibu bawa ya. Kalau amanat kan nggak bisa di ini gitu kan. Tapi karena udah nggak bisa ke situ ya mau gimana lagi, terserah mereka aja gitu kan. Ini kan kalau kita lihat di ceritanya suaminya gitu ya. Dia bilang katanya almarhumah itu sebetulnya udah sakit anemia aplastik itu udah lama. Dari sejak awal-awal menikah katanya udah ada tuh penyakitnya. Kemudian sesudah pulang umroh baru ketahuan bahwa menderita ada kanker juga gitu di mulutnya gitu. Iya. Tapi sepengetahuan ibu nih sebetulnya apa ya benar emang dari dulu dia almarhumah itu ada anemia? Pokoknya yang ibu tahu ya, Tika itu ceria ya, sehat gitu. Nah semenjak Tika kalau nggak salah pernah ikut syuting ke Palembang, dari situ dia tuh sakit sampai sebulan dirawat di rumah sakit, tapi nggak sembuh-sembuh, malah diagnosa itu katanya demam berdarah. Terus karena mungkin capek ya sebulan rumah sakit, pulang ceritanya, udah pulang tuh Tika tuh pengen ngecek katanya ke rumah sakit lain, dicek ya baru ketahuan ada anemia aplastik. Aplastik itu. Nah tapi setelah itu kan berobat biasa ya, berobat jalan gitu, konsumsi obat. Karena udah banyak konsumsi obat, mungkin karena dia udah merasa sembuh, dia berhenti obatnya gitu. Oh, jadi terus kalau ibu lihat gitu, jadi nggak ada keluhan? Nggak ada apa-apa kan, ibu sering Tik gimana masih nggak sehat gitu kan, ibu sering kontakan juga ketika. Jadi gitu. masih kerja sampai kerja terakhir mungkin ya karena sakit itu. Sakit itu masih kerja kantoran? Masih. Tapi pada saat habis sakit itu yang pulang dari Palembang masih nemenin suaminya untuk keliling-keliling? Masih sekali-sekali kayaknya ikut. Sekali-sekali masih ikut. Itu tahun berapa ibu ingat kan? Menikah 2021 nih. Iya. Lupa ibu teh ya tahun berapa. Setahun lama sesudah dia selesai menikah atau sesudah dia menikahnya? Itunya sakitnya. Ya sudah menikah, mungkin kayaknya ada setahun atau 2 tahun sudah menikah, kayaknya dia mulai sakit-sakitan. Setahun atau 2 tahun sesudah dia menikah, jadi sekitar tahun 2022 atau 2023 ya, itu. Segituan kayaknya. Segituan gitu ya. Jadi bukan dari, tapi pernah ada apa gitu kan,
ada dugaan ya ini menikah lagi karena mungkin waktu itu nggak punya anak sama almarhumah. Yang saya tahu ya, saya kan pernah nanya ya, kan Tika tuh pernah dikuret, itu karena ada penebalan dinding rahim. Saya nanya ke dokternya, malah di depan mereka juga ya menjelaskannya. Saya tanya, dokter ini gimana rahim anak saya sehat atau gimana? Anak ibu sehat bu, katanya gitu, rahimnya bagus malahan. Mudah-mudahan aja setelah kuret dia hamil gitu. Nah itu di depan mertuanya, di depan suaminya bilangnya gitu dokter. Ya jadi kan kita besar harapannya Tika bakal hamil gitu. Kenyataannya nggak, sampai sekarang nggak hamil. Jadi kalau dibilang Tika mandul atau apa, kayaknya enggak deh gitu. Karena nggak ada turunan dari keluarga kita yang mandul. Dokter gitu aja kan. bilang masih ada kesempatan untuk itu. punya anak begitu ya. Iya. Dan itu tahun berapa itu sesudah? Waktu kuret tuh tahun berapa ya? Aduh, ibu lupa. Pas. Maksudnya jauh sesudah dia menikah? Kayaknya 2024-an deh kayaknya. Oh udah kesini-sini? Iya, kuretnya kan baru-baru, belum lama kuret juga. Kuretnya 2024, kurang ya, lebih 2024-an kan. Jadi kalau dari pengamatan ibu gitu yang mulai yang sakitnya semakin berat itu sebenarnya di bulan-bulan apa sih? Dari awal sariawan itu. Jadi sudah pulang umroh? Jadi dulu tuh awal tahun 2025 kalau nggak salah ya, dia tuh sering sariawan, tapi suka ke dokter sembuh gitu kan, terus sakit lagi sembuh gitu, bolak-balik sakit sembuh sariawannya, lama-lama nggak sembuh-sembuh. Nah, setelah itu dia tuh belum umroh ya, belum umroh. Dia tuh ini sakit banget, gak bisa makan sama sekali gitu kan. Sampai waktu umroh juga dia tuh nangis mau makan tuh karena nggak bisa makan aja. Sampai minum juga sakit dia tuh karena tersentuh ya, nggak bisa tersentuh. Nah setelah itu katanya ya itu pada dikasih tahu sama saudaranya, diperiksa atau di gimana berobat, nah, baru dia tuh mau biopsi. Sudah pulang umroh itu? Iya sudah pulang umroh baru dia biopsi. Nah udah itu ya, ibu yang nungguin ya biopsi juga gitu kan. Emang dia ada tapi besoknya setelah biopsi baru beliau hadir gitu. Beliau tuh suaminya maksudnya? Ya, suaminya si Marcel ya. Jadi suaminya itu sesudah biopsi baru dia ada? Ya gitu. Jadi dia nggak nemenin biopsi kan? Enggak. Jadi kayaknya setiap tindakan selalu ibu deh yang nungguin gitu. Cuma sekali dia pernah nungguin tuh waktu ya kuret. Tika tuh kuretnya 2 kali. Tahun 2024 itu? Enggak sih, tahun pertama tuh tahun berapa lupa ibu ya. Nah, terus yang 2024 lagi juga pernah kuret di rumah sakit terdekat rumah. Gitu. Itu sama-sama karena penebalan dinding rahim? Iya, karena pendarahan terus kan. Penebalan dinding rahim lagi gitu. Oke. Nah ini kan juga sempat kemarin ada dibantah ya dari postingannya Marcel gitu, bahwa yang sempat kan ibu cerita biopsi itu 25 juta aja minta di reimburse. Dia bilang enggak begitu ceritanya, dia cuman kesel karena pada saat itu biopsinya kenapa di rumah sakit ini, mengikuti kata keluarga bukan di rumah sakit apa gitu. Ya kan ibaratnya rumah sakit yang itu kan rumah sakit bagus ya. Jadi kita lebih percaya ya, maksudnya bukan nggak percaya sama yang rumah sakit biasa. Berharap yang terbaik lah ya. Nah, yang terbaik biar lebih tahu gitu dari situ. Ya, saya tahu dia marah minta diremes kan karena Tika sendiri yang bilang ke ibu Tika gitu. Cerita, ya. Kan kata Ibu Tetik, kalau harus operasi cepet lah gitu, jangan sampai lama-lamain kalau sakit. Ya nanti mau ngurusin dulu BPJS. Tapi benar pakai BPJS ya Bu? Aslinya. Pas ibu kan juga dibawa ya bukti-buktinya ya, aslinya BPJS kan sama ibu nyari dokter kemarinnya buat bedah plastik, sama ibu nyari dokter itunya bedah plastik buat ini operasinya. Kan harus itu apa namanya tuh rujukan ya. Nah nganter rujukannya minta jadi ibu sendiri tuh yang nganterin sama Tika dokter ini dulu kan ya, rujukan gitu kan Tika tuh dikasih rujukan harus ke dokter ini gitu. Waktu itu ada di rumah sakit yang dekat rumah kebetulan. Ya ayo diantar ya, pokoknya kasihan banget sebelum masuk rumah sakit tuh minta rujukan dulu sana sini itu. Jadi itu medio antara Desember sampai Januari ya seperti itu ya? Kan pulang umrohnya baru November. Iya November, dia nggak lama dari biopsi aja langsung dia tuh nyari buat rembesan ya buat BPJS. Rujukan itu ya BPJS itu. Jadi operasinya tuh total di bulan Desember sampai Januari itu ada 3 kali operasi. Ya, 3 kali gitu. operasi. Dan itu baru terakhir lah itu kondisinya memburuk. Ya, semakin memburuk. Gitu ya. Ibu kan pernah cerita juga katanya dokter sempat tanya, apakah anak ibu ini ada keinginan untuk putus asa gitu, Mak? Ya, saya juga kaget ya waktu udah operasi pertama. Besok tuh biasa kan ada kunjungan dokter gitu kan ya. Ya dokter yang ini bilangnya gini, terus pas saya kaget tuh yang dokter psikolog itu nanya ke ibu, Bu anak ibu punya masalah? Saya bilang enggak, kenapa gitu. Ada niat bunuh diri enggak gitu.
Ya ibu kaget ya, semakin kaget gitu kan. Tika tuh kayaknya mungkin takut ketahuan kayaknya ya. Tika tuh udah terlihat kayak gimana gitunya gitu. Ibu tuh, enggak dokter, kayaknya anak saya baik-baik saja, kayaknya nggak punya masalah apa-apa gitu. Terus dokter, oh ya bu kalau gitu nggak apa-apa. Pergi lagi dokternya. Tika tuh kayaknya mungkin karena tahu dia nggak cerita ke mama, jadi mamanya nggak tahu masalahnya gitu. Tapi dokternya, dokter psikolognya itu bisa lihat bahwa kondisi mentalnya tidak baik-baik Iya, begitu ya. mungkin kayaknya waktu dibius, kayaknya dia kemana-mana kan, ngomong kalau orang dibius kan kadang suka ngelantur gitu ya. Nah, kayaknya itu jadi ketahuan dia putus asa atau gimana tuh. Jadi mulai sakit-sakit kalau dari pengamatan ibu itu dari sejak pulang ada acara dari Palembang itu sakit, cukup lama sakitnya itu tahun 2022 ya. Ya, 2022 nggak paham ya, 2023 lupa ya, sekitar lupa, itulah sekitar pokoknya itu, sudah mungkin, itu. iya, gitu. Terus 2024 pernah di Kuret gitu ya. Habis itu baru yang semakin parah itu di Ya kemarin itu ada. anemia aplasinya sendiri ibu ngikutin dia di diagnosa Iya, itu. kan ibu yang menyaksikan. Jadi kan waktu itu diambil di sini ya, sum-sum itu di kamar rawat, bukan di ruangan khusus. Jadi ibu nyaksiin gitu. Ibu duduk aja nggak apa-apa, deh kita cuma ngambil sedikit. Jadi di sini kayaknya disobek dikit ya, ada bekas itunya. Nah, di situ. Ibu aja yang nemenin. Iya, saya sendiri. Suaminya nggak ada? Nggak ada. Setiap Tika dirawat tuh lebih sering sama ibu daripada sama suaminya gitu. Apalagi yang kemarin yang terakhir kan, full ibu. Ibu waktu itu nggak ada suaminya, ibu nggak nanya, kok suaminya nggak nemenin gitu? Karena ibu Tika. tuh lihat kondisi Tika ya. Karena Tika tuh kalau ditanya soal suaminya kayak malas gitu nyeritainnya gitu. Dari kapan tuh ibu mulai perhatiin Tika tuh kalau ditanya suaminya mulai males? Ya dari kapan ya? Kayaknya kalau nggak salah dari sebelum umroh itu kan Tika pernah minggat waktu itu. Minggat? Ya. Nah Tika minggat, kan ibu juga nggak tahu ya Tika minggat. Terus suaminya nelpon ke ibu, bu ada Tika nggak? Kok nanya Tika ke sini gitu kan? Tika tuh nggak ada bu, hilang kan gitu. Ya ibu panik ya hilang gitu. Ya dicari besoknya. Ya itu minggat ternyata gitu ke rumah temennya katanya gitu. Pada saat umroh nih, kan kalau dari cerita yang ibu baru tahu akhirnya bahwa Tika itu baru tahu kalau suaminya poligami itu di sekitar bulan Juli atau Agustus 2025. Iya. Pada saat umroh, kan umrohnya berdua juga sama suaminya, ada Iya. ibu juga. Iya. Ibu, dia sempat cerita apa kondisi selain bawa sakit ininya tuh? Enggak, dia nggak cerita apa-apa, cuma nangis aja. Nangis aja? Nangis, ya. Pokoknya di setiap titik dia ibadah tuh selalu nangis gitu kan ibu. Kenapa Tika nangis? Mudah-mudahan aja doa Tika terkabul gitu, cuman bilangnya tuh seperti itu gitu. Ya ibu juga lihat dia sedih ya, nangis terus gitu kan. Di sini nangis, sana nangis. Ya paling sama ibu dipelukin aja gitu kan. Ya terus ya gitu, mah maafin ya gitu. Kita kan lagi umroh, iya gitu. Ibu gitu aja karena emang ibu nggak tahu lagi punya masalah gitu kan. Kayaknya kalau lagi ketahuan punya salah mungkin lebih baik nggak usah umroh bareng mereka aja gitu. Kenapa? Ya kasihan lah anak tersakiti harus bareng-bareng dipaksain gitu kan. Tapi ibu melihat dia ada rasa terpaksa atau memaksakan diri gitu. Kelihatannya sih kayak gimana ya, Tika tuh ngelihatnya tuh jadi kayak malas kayak gimana gitu ngelihat suaminya tuh waktu itu juga tuh. Kayak yang kesel gitu kayaknya tuh. Itu umrohnya di bulan November ya? Oktober. Oktober. Ya, November pulang. Jadi kalau kita lihat gitu ya, ini memang memburuknya di setelah pulang umroh di bulan-bulan Desember Januari ya. Karena almarhumah itu kan tahu sekitar Juli Agustus tuh tahu suaminya poligami. Oktober itu ke Korea. Ke Korea tahun berapa ya? Bulan apa ya? Oktober ke Korea, habis itu lanjut umroh. Iya. Habis itu baru menjalani pengorbanan. Jadi itu ibaratnya dia tuh sebenarnya kalau bisa ke Korea tuh nggak terlalu gimana-gimana kan, nggak sakit yang sampai harus. Ya kayaknya mungkin emang suka nggak ngeliatin kayak lagi dia sakit tuh gitu enggak ya. Jadi sehat aja gitu kayaknya teh gitu. Ini kita akan tanya ke Vira ya. Ini kayak kata ibu kan sempat cerita bahwa ibu tuh kayaknya yang terakhir dikasih tahu. Iya. Gitu. Sementara adik-adiknya, Udah tante-tante pada tahu. udah pada tahu. Pada saat itu kamu gimana taunya atau almarhumah tuh ceritanya gimana kalau suaminya tuh poligami? Waktu lagi kumpul keluarga kan yang kabur itu kaburnya kan ke rumah tantenya. Nah terus ini dengerin katanya, mau cerita katanya. Kalau Marcel tuh udah nikah lagi katanya gitu. Terus gimana? Terus katanya
itu kayaknya gue pengen cerai aja katanya gitu. Itu di awal-awal tuh udah bilang mau cerai aja Iya, udah gitu mau ya. cerai aja. Jadi kalau dibilang dia bisa menerima poligami, Enggak ada. bohong. Ibu langsung bohong gitu ya. Bohong. Terus kalau dari Vira sendiri, kamu katanya juga cukup kesel gitu karena melihat setelah kamu tahu ya ada postingan-postingan yang menurut kamu itu kok seperti kayak membuat kondisi kakak kamu emosinya jadi apa? Yang kamu lihat? Jadi bikin down gitu lah. Contohnya apa? Kayak yang video yang di tangga itu, yang I love you Indiana Mawa, itu, I ya. love you Inara itu, Kan sama Vira tuh di chat, Mas jangan update dulu sama cewek itu, karena kan almarhum tuh kan masih suka lihat-lihat sosmed, ngecek-ngecek Instagramnya, sosmed postingan Marcel suaminya. sama Itu cewek. tanggal 5 Januari ya? Iya, tanggal 5 Januari. Itu kondisinya pada saat itu almarhumah lagi Di rumah sakit. masih di Di rumah rumah sakit, sakit, ya. mau menjalani operasi. Iya. Terus sama saya di DM kan, di chat kan. Mas jangan dulu postingan sama ceweknya, karena jadi makin down, katanya kan mau operasi ketiga. Nah, terus kan kalau setiap mau operasi itu HB-nya rendah terus karena kan stres ngelihat postingan suaminya kayak gitu, update sama ceweknya kayak gitu. Terus jawabannya apa? Boleh lihat sih. Ya kamu bacain aja. Kurang lebih garis besarnya apa dia jawabnya? Cuma Jadi pada saat istrinya lagi di rumah sakit mau menjalani operasi belum ketiga dong? Belum, masih operasi pertama. ngechatnya tanggal 7 Januari. Kamu ngechat tanggal 7 Januari. Terus dia bilang apa? Terus malah bilang, ya kalau ada sesuatu yang mau disampaikan ke sini aja, jangan ke cewek itu. Atau ketika sampai salah satu keluarga ada yang itulah katanya. Terus terus katanya cukup tegur ke saya aja atau komentar negatif dan semacamnya. Makasih ya Vira tegurannya dan maaf kalau terkesan tega banget ke Tika. Semoga lekas pulih untuk Tika. Cuma gitu doang. Terus tapi habis itu udah ditegur masih ada lagi nggak Masih postingan? masih ada postingan yang malah Tika juga ngirim ke aku. Oh itu yang postingan mau ke Korea itu di Januari Iya, juga sama postingnya? ini yang lagi kumpul sama ustadz-ustadz itu terus ada cewek itu. Dan udah dikirimin katanya parah banget postingan apa itu IG si Marcel. Tanyain deh bikin stres aja orang karena gitu. Itu kan. Tika almarhumah bilang begitu ya? Iya. Udah gitu. Udah sih gitu aja ada kayak mungkin kesel kan, jadi ikut kesel terus aku bilang udah diamin aja biarin gitu kan. Nanti juga ada saatnya terus dia almarhum tuh pernah bilang mau ngeviralin. Cuma nanti aja kalau udah sembuh katanya gitu. Oke. Jadi pada saat almarhumah itu lagi di rumah sakit, lagi harus menanti operasi 1, 2, 3, itu almarhum sempat cerita ke kamu bahwa dia ngerasa kayak terganggu gitulah ya dengan postingan suaminya. Karena postingannya ada sama istri yang kedua itu gitu. Dia sendiri pernah cerita ke kamu tuh seperti apa sih? Itu kan tadi ya, dia terganggu dengan postingan sementara dia masih di rumah sakit, masih harus ngadepin operasi-operasi. Cuma kesal-kesal aja. Di awal-awal tuh dia sempat cerita tadi mau minta cerai, tapi kan sempat live bareng. Ya kalau live bareng itu karena dipaksa, karena biar jualan si ceweknya tuh laku katanya gitu. Kata Tika begitu. Terus kamu responnya gimana? Ya cuma sabar, parah banget emang gitu doang. Tapi itu kan ya orang ngeliatnya jadi kayak berti akur dong. Iya kan biar terlihat akur itu. Biar terlihat Kan akur. katanya dia duta poligami kan sekarang itu. Astaga. Mendutakan diri. Oh, padahal sebetulnya almarhumah itu tidak. Enggak ada. Nggak ada yang mau dipoligami. Dia ngomongnya dari itu konsisten seperti itu, dia tidak mau. Bahkan ada rencana untuk bercerai gitu. Apalagi sih hal-hal yang ya dari sudut pandang kamu bahwa pikiran ini juga selalu jadi di akhir-akhir masa hidup almarhumah itu semakin berat gitu kondisi mentalnya. Lihat juga kondisi mental almarhumah di terakhir-terakhir sudah kan Agustus Juli tuh baru tahu gitu, baru cerita ke kamu gitu. Kamu melihat almarhumah tuh gimana kesehariannya sesudah itu? Banyak ngelamun. Iya. Kayak
mungkin kepikiran kedepannya bakal kayak gimana gitu. Ngelamun sih lebih Kayaknya mah seringnya. intinya gini, mungkin karena mamahnya belum tahu kalau saya cerai nanti gimana ya mama. Kayaknya seperti itu dia ngelamunnya itu, karena kan intinya Tika tuh nggak mau lah bikin mamahnya banyak pikiran gitu. Jadi makanya baru terakhir-terakhir itu Iya gitu. almarhumah ngomong. Mama kalau boleh diceritakan lagi ya Mak, di terakhir-terakhir nih almarhumah tuh ngomongnya tuh kayak gimana sih? Apa yang dipesankan gitu ke Mama? Dia tuh pernah ya gini, pengen cepat sembuh katanya, pengen jalan-jalan katanya gitu ya, karena suka mimpi jalan sama ini katanya. Sama adiknya. Mah baru bangun tidur, aduh mimpi apa, mimpi jalan sama Pira ke pantai katanya gitu, terus mimpi ketemu almarhum neneknya gitu kan dia teh. Terus dia teh gini, terakhir tuh gini ya katanya, mah mau nggak diajak jalan-jalan ke Bali katanya gitu. Ya mau dong gitu kan, so makanya Tika cepet sehat, kita jalan-jalan sekeluarga, iya katanya gitu kan. Ya nanti diajak ya ke Bali gitu. Mama juga yang sehat, mama kan sakit kaki, suka sakit kaki ya, yang kanan tuh suka terasa sakit. Mama juga harus sehat, nanti kita jalan dah kalau mama udah sehat, iya gitu. Jadi masih ada sebetulnya ya rencana-rencana, pengen Iya. nyenengin mamanya, Iya, pengen gitu, nyenengin adiknya. saudaranya gitu kan. Sempat ada di postingannya suaminya gitu bahwa ya maksudnya kayak Tika sendiri sering apa sih istilahnya harus membiayai adik-adiknya, harus membiayai ini itu. Sekarang gini ya, kalau logika seorang adik minta ke kakak wajar ya. Iya. Sementara kakaknya kan udah kerja, dia masih sekolah. Waktu itu dia minta ditebusin ijazah. Itu kan belum nikah sama dia. Kenapa dia yang ribut? Kenapa Itu dia belum yang repot? nikah? Belum. Oh. Terus masalah adiknya juga kan lagi nikah, bukan pinjam uang ke Tika. Kalau mau jelas mah karena adik melangkahi pelangkah. Itu juga udah dibayar sama Tika tuh. Kenapa dia yang repot sih? Kenapa yang ribut memasakan itu gitu? Sekarang dia tuh Tika tuh beban keluarga, nanggung beban keluarga segala macam. Stres karena nanggung beban keluarga Ya gitu. itu bilangnya gitu kan. Padahal ya sama itu kan ibaratnya kalau nebusin ini wajar ya. Itu karena dia masih sekolah gitu. Kenapa kok dia ngebahas ke situ terus gitu kan? Maksudnya apa gitu kan? Kan dia juga sama sekarang, dia juga kan jadi bukannya dia juga tulang punggung keluarga gitu. Jadi kan wajar mungkin kan kalau dia ngebayarin keluarganya sendiri gitu. Tapi Ibu sendiri atau Vira gitu ngelihat nggak sih bahwa ya apa sih istilah stres ini gitu mungkin ya perasaan batin yang marah, mungkin kecewa, sedih karena baru tahu suaminya menikah lagi itu membuat ya almarhumah ini juga secara fisik tuh jadi apa ya kurang bersemangat gitu. Gitu juga nggak? Enggak sih, cuma kan karena nggak pernah mau kelihatan Sedih? sedih, kayak pengen kelihatan baik-baik aja. Jadi awalnya emang nggak tahu gitu kalau misalnya ada masalah tuh. Ada masalah secara kesehatan? Cuma yang itu yang waktu sariawan itu, tahunya itu doang. Itu doang kamu tahu. Ya dari kayaknya sejak tahu itu, kayaknya itu mulai terserang sariawan. Semakin parahnya gitu. Semakin sariawan. parahnya. Iya. Ibu merasanya kayak gitu. Iya. Di akhir-akhir tahun kemarin ya 2025 gitu. Tapi aslinya kalau Ibu maksudnya sebelumnya tuh kan Ibu sempat cerita dia tuh anaknya yang lincah, aktif. Gitu. Pokoknya mah dia mah ceria aja sama temennya, sering jalan makan apa sama teman-temannya. Nggak pernah gitu. sakit. Nggak pernah. Bukan anemia dari kecil. Bukan. Kalau ketahuan dari kecil mungkin saya juga obatin ya dari kecil kan gitu ya. Kalau kayak anak kecil batuk pilek itu wajar mungkinnya gitu. Tapi nggak ada sama sekali dia kayak pucat, kurang darah gitu nggak ada dari dulu juga. Semenjak udah nikah aja dia jadi sering sakit-sakitan tuh gitu. Lalu dari mulai Agustus udah terlihat kurus banget Tika tuh. Kayaknya semenjak tahu itu kayaknya. Oh, Ibu memperhatikan itu ya. Semenjak dia tahu suaminya nikah lagi, itu mulai kurus. Ya, kurus banget kok Tika, tambah kurus. Saya sedih ngeliatnya ya gitu. Ya Allah, kayak nggak makan nih anak tuh. Gitu sampai sekurus itu, kasihan banget ngeliatnya. Gitu. Jadi Ibu di sini kenapa mau akhirnya bercerita itu adalah ingin disampaikan bahwa jujur aja gitu ya. Ya, dia harus jujur, nggak usah bohong sana sini gitu kan. Seperti ya kayak Tika ngizinin dia poligami kan itu fitnah Tika ya. Soalnya Tika kan udah almarhum, kasihan lah, jangan gitu kan. Jangan alih-alih
kasihan itu jangan nggak bikin tenang almarhum, kan dia sendiri yang nggak bikin tenang almarhum kan. Terus aja seperti itu gitu. Apa menurut ibu apa contohnya yang dilakukan suaminya yang menurut ibu itu nggak membuat tenang almarhumah? Ya sekarang aja dia bikin ribut ya gitu. Apalagi dia pernah ngancam-ngancam mau penjarain saudara-saudaranya satu persatu. Oh iya? Iya, ke ibu langsung bilang dia katanya nggak nyaman dengan kedatangan dia waktu itu ke rumah. Terus katanya saya penjarakan tuh Bu satu-satu, apalagi kayak Pak Haris kan posting-posting kayak gitu kan. Nah, saya penjarakan nanti Bu satu persatu, lihat aja katanya gitu. Oh, jadi sebelum datang ke TV waktu itu udah ada ancaman itu? Udah. Oh. Ya waktu ibu nanyain soal kunci itu. Oh. Nah, ya ibu cuma nanyain satu hal, kunci. Dia ngomongnya panjang lebar sampai ke ngancam mau menjarain keluarga satu persatu. Gara-gara? Katanya dia nggak nyaman karena postingan si Paris kayak gitu kan. Terus Paris bilang kemana aja, istri sakit gitu kan. Nggak Kayak gitulah diperhatiin. pokoknya intinya gitu. Itu ada, dia sempat ada terlontas ngomong gitu. Terus dia bilang katanya dia nggak nyaman ketika datang, itu apa ceritanya? Ya karena dikasih tahu Vira suruh ke rumah itu, karena dia kan secara logika ya, dia dikasih tahu bilangnya lagi di Solo. Pada saat almarhumah meninggal nih, dia ngakunya lagi ada di Solo. Nah, otomatis kan kita menghitung jam dari Solo ke Bandung berapa jam. Tapi tiba-tiba dalam jangka waktu 2 jam udah ada di depan rumah. Nah di situ jadi keluarga itu pada marah, kenapa nggak ke rumah sakit kalau emang dia ada di Bandung gitu Kan kan? alasan dia karena disuruh Vira. Iya, alasannya karena kan disuruh Vira. logikanya dari Solo ke Bandung itu paling cepet itu 4 jam lah. Ini dikabarin 4:30, jam 7 tuh udah ada di rumah, Kenapa nggak koordinasi Iya, gitu ya kan? Gitu. Koordinasi kayak apa sih, nggak tahu dia harus ke rumah gitu. atau ke itu dari pihak keluarga seperti itu. Tapi ya kan kesedihan itu nyata terlihat nggak? Keluarga melihat nggak bahwa suaminya sedih waktu tahu istrinya meninggal? Kurang tahu, saya nggak merhatiin dia sih ya. Tapi yang saya lihat kelihatan sedih itu adiknya justru nangis terus di Adiknya makam nangis juga. lagi. Adiknya Adiknya, suaminya. heeh. Oh iya. Ya, karena dia tuh kayaknya sangat ngedukung ketika gitu kelihatannya gitu. Tapi saya kurang tahu ya. Tapi dia tuh nangis terus di Malah makam adiknya yang juga. minta maaf ke ibu. Adik. Oh iya, adiknya minta maaf ibu. Minta maaf karena? Ya Bu, ya gitulah, maaf Bu. Kita baru kesini katanya. Itu kan di pemakaman tapinya kan gitu. Maksudnya baru ke pemakaman, Iya. nggak sempat jenguk pada Iya, saat sakit gitu. seperti itu. Jadi pada saat sakit itu, tapi Marcel pernah datang. Datang dari operasi pertama, datang dia. Jadi malam datang dia tuh kan, malam datang, duduk sebentar, terus ngambil kunci, udah pulang ke rumah Tika. Nah, terus besoknya saya kabarin ke ibunya juga ya, karena Marcel tuh nggak pernah ngechat ibu juga ya selama Tika di rumah sakit. Jadi saya kontak aja sama mamahnya, Bu, Tika operasi jadinya pagi-pagi jam 7 udah dipersiapkan ini. Jadi 6:30 tuh udah berangkat ke ruang operasi, saya bilang gitu. Oke. Nah udah gitu, ya Bu nanti ini lagi siap-siap, datangnya ternyata siang kan, udah dikasih tahu ya dari awal gitu kan. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Terus dia tuh donor juga sih dia ya, ngedonor, nggak mungkiri gitu dia ngedonor gitu. Yang ngedonor kan ini tuh pada pendonor semua ini Ya, gitu semua kan. banyak yang mendonorkan Bukan karena dia memang aja banyak. gitu. Ya udah sampai udah beres operasi, ya emang dia nungguin Tika ya sampai malam, sampai jam berapa, mungkin jam 9 atau jam berapa, baru dia pulang lagi. Nah, besoknya dia datang lagi tuh ngembaliin kunci, pulang ke Jakarta gitu. Jadi cuma sebentar-sebentar Ya aja. sebentar aja. Nah kalau yang keduanya dia datang tuh setelah operasi kedua, jadi dia tuh nggak nungguin operasi kedua itu. Oke. Jadi setelah operasi kedua itu pun karena nganterin saudara-saudara Ya dia untuk jenguk. Nah Oke. itu. Ini pada saat di pemakaman suaminya ada kasih kata pengantar atau pidato? Sempat Ada, kita emang kasih peluang dia untuk silahkan gitu kan. apa? Masih ingat nggak ngomong apa? Ya ingat kalau ya dia tuh jadi kayak pembelaan diri juga di situ gitu kan. Katanya dia tuh nggak lihat almarhum karena dilarang sama almarhum. Terus lagi katanya, demi Allah saya apa namanya itu? Saya menanggung semua dosa-dosa almarhum, dan kalau almarhum punya hutang, bilang ke saya akan bayar. Itu yang begitu. Ada lagi yang disampaikan? Lupa lagi ya. Lupa lagi. Tadi yang diceritain? Yang ya apa? Almarhum tidak melakukan tanggung jawab.
Oh, almarhum tidak bisa tidak bisa memenuhi kebutuhan suaminya, tanggung jawab sebagai istri lah yang memenuhi kebutuhan suaminya. Sehingga maksudnya kalimatnya tuh lengkapnya gimana? Lupa ya itu, soalnya nggak terlalu fokus ke itu. Nah, tapi kamu fokus ke kalimat itu, ke kalimat itu tadi. Iya, kayak almarhum sebelum meninggal janjinya mau ketemunya nanti aja pas udah sembuh katanya gitu. Terus kata dia, tapi malah kayak gini katanya gitu. Oke. Tadi sempat cerita soalnya kan ada kalimat yang kayaknya bikin keluarga agak gimana gitu, akan ada kalimat almarhumah tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri. Ya, buat dia sih, tapi kan kita nggak pernah. Hah? Maksud sempat komen itu di Instagram. Oh, di Instagram juga ada apa? Bacaannya coba. Bahwa istri saya baiklah, nikah diam-diam, kata netizen. Terus Marcel jawab, terus di saat istri pertama saya sakit-sakitan dan tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai istri, saya harus setega itu gitu bilang mau nikah lagi dan berujung menceraikan dia. Lalu hidup dia jadi tidak ada yang menafkahi di kondisinya yang sakit-sakitan. Oke, gitu. Itu kalau dari ibu sendiri ya, kan jawabannya begitu. Dia berkata bahwa ya kan alasan dia mungkin karena Sakit belum gitu. hamil, belum punya anak ya. gitu kan. Terus dia kenapa baru ngasih tahu di tahun 2025? Dia bilang katanya karena istri sakit-sakitan, siapa yang tega gitu ngasih tahu. Kalau ibu sendiri menanggapi jawaban Marcel seperti itu? Ya, kenapa sekarang dia klarifikasi itu kan kemarin dia bilang awal-awal katanya dapat izin dari istri kan menikah ya. Kenapa dia bilang seperti itu gitu kan? Kenapa diam-diam? Kenapa diam-diam gitu? Terus apa sih? Ya kan itu menikahnya dia di 2022 ya? Iya, Emang 2022. udah sakit-sakitan? Ya enggak lah, belum. Kayaknya mah belum dah waktu itu tuh. Masih biasa aja. Masih biasa aja. Kan itu nikahnya akhir tahun 2022 ya. Dia sendiri yang ngaku. Apa kamu nggak mau apa Pira? Sekarang gini ya, logika aja orang baru nikah setahun udah diselingkuhin gitu kan. Anak sekarang kalau dia berharap punya anak kan mungkin dari 1 tahun belum tentu juga orang langsung punya anak gitu kan. Kenapa nggak nunggu gitu Nah, ya? kenapa nggak nunggu? Karena gitu. dokter kalau menurut ibu juga ngomongnya masih Ya bagus, nggak apa-apa. Lagian keluarga kita nggak ada keturunan mandul juga gitu, semua pada banyak anak gitu kan. Jadi kayaknya kalau sekarang mah harusnya dia juga koreksi diri lah, jangan dia sendiri loh yang itu gitu kan. Jadi saya begitu kan pikiran ibu gitu Iya, kan. Jadi kenapa harus ketika terus gitu. Pada ke dokter lah dua-duanya seperti gimana, hasilnya ada nggak yang nggak beres itu yang mana gitu kan harusnya. dan itu menjadi hal juga yang membuat keluarga juga nggak terima ya. Iya, kenapa? Apalagi ada ya makian gitu bilang tika mandul segala macam kan. Ibu dengar itu. Iya. Itulah Ibu dengar itu. kebangetan. Iya, dengar juga terakhir kemarin dikasih tahu sama anak-anak. Tanya nggak ada yang berani ngasihin ke ibu. Jadi itu adalah lihat dari handphone almarhumah. Iya. Ada sempat terlontar Iya. cacian seperti itu. Iya. Lebih kasar banget. Mudah-mudahan yang nggak jadi karma buat mereka itu aja. Kasihan katanya dia lagi ngandung kan. Jangan sampai mulut kotornya dia tuh jadi apa tuh? Anaknya yang menanggung gitu. Kasihan. Orang hamil itu harus hati-hati kan kalau bicara gitu. Sekarang nih Kuat. nah, kalau ngeliat ibu tuh kuat sekali memang nih, ibu masih bisa bercerita dengan runut runtut walaupun pasti sedih masih Sedih banget. dan tidak pernah hilang kayaknya Iya, juga ya. pasti. Ada rasa mengganjal juga di hati gitu ya, karena baru tahu ibu. Baru tahu, kalau tahu dari awal ketika digituin, udah ibu ambil dari dulu juga gitu, nggak akan dibiarin hidup sama orang seperti mereka gitu kan. Yang ibu nggak terima lagi itu, kok keluarga juga tega ya sama Tika gitu. Kan Tika juga sempat komplain ke mamahnya kan. Kenapa katanya nggak ngasih tahu Tika itu dibohongin udah 2 tahun ini kok pada diem semua gitu. Ada chatannya Tika sama mamanya. Kecewanya Tika ke mertuanya. Karena menyembunyikan pernikahan mereka gitu. Kebangetan. Jadi ya artinya kan
tidak ada kata setuju gitu ya, harus disembunyikan. Dan kalau dari keluarga sendiri memang lebih baik kalau tahu dari awal. Ya lebih cerai aja dari awal, dari dulu gitu kan, daripada anak saya harus digitu-gitu kan gitu kan, sakit kan sebenarnya. Harapan dari pihak keluarga sendiri sekarang nih ya, ini udah bercerita, sudah mungkin udah didengar juga oleh yang bersangkutan. Apa yang mesti diharapkan sih dari pihak keluarga? Ya pokoknya mau mereka itu jujur, terus minta maaf ke keluarga atas kelakuan mereka terhadap Tika. Suaminya? Ya suaminya lah, perempuannya mah nggak ini, males juga ibu ngelihatnya gitu kan. Suaminya aja yang harus ini, minta maaf. Kalau soal istrinya mah terserah, nggak ada urusan Ibu, gitu. Ya karena menikah izinnya dengan baik-baik. Iya begitu gitu. ya. Sekarang aja kalau emang walaupun almarhum udah nggak ada, dia juga harus ya ibaratnya melepas lah, walaupun dengarnya melepas baik-baik juga. Dia bilang minta maaf kayak gimana karena pelakuan mereka terhadap almarhum gitu. Seperti itu. Kalau dari Vira sendiri? Ya sama kayak mama, kayak minta maaf, datang langsung gitu, jangan lewat chat atau apa, sibuk-sibuk klarifikasi nggak usah. Apalagi ngancam-ngancam. Macam-macam mau menjarain keluarga satu-satu. Namanya dia siapa gitu kan, atau jago banget gitu atau apa sih, sampai mau ngancam-ngancam keluarga gitu kan. Keluarga yang sedang berduka, Ya, gitu. yang sedang sedih gitu ya, yang sedang memproses rasa kehilangan. Nggak akan bisa hilang itu makanya ya, tetap sampai kapanpun pasti serasa ada aja kan. Ibu sendiri dalam doa gitu ya, dalam doa apa yang selalu ibu sampaikan gitu, yang berharap ini juga bisa didengar oleh almarhumah. Ya, Doa. Cuman semoga aja dia husnul khotimah, Amin. masuk surga, udah aja itu paling. Nggak bisa apa lagi ya, nggak bisa lagi minta selain itu mungkin kan. Ya, mudahan aja paling satu ya ibu ini mah, mudah-mudahan aja yang udah ngejolimin Tika itu mendapat balasannya dan segera, udah itu ibu mah. Semoga Allah membuktikan gitu kan secepatnya. Sakit banget. Baik, Ibu, terima kasih banyak sudah berbagi cerita ini ya. Ini adalah bagaimana seorang ibu gitu ya, tetap harus terus memperjuangkan juga keadilan buat Ya, almarhumah. harga diri anak saya yang sudah diinjak mereka juga kan. Terus Bagaimana rasa sakitnya mengetahui apa yang dihadapi oleh almarhumah gitu, yang ibu nggak diceritain sebelumnya gitu, ibu baru tahu. Dan pasti ada rasa tadi ya, rasa sakit sekali. sakit sekali. Nggak akan saya lupakan sampai kapanpun. Tapi sebetulnya ibu juga nggak pengen menuntut hal yang aneh-aneh, Enggak. warisan gitu. Itu mah nggak jauh dari pikiran saya ya. Warisan seperti apa itu yang mereka sekarang lagi ributkan. Saya mah cuma minta haknya barang Tika aja, udah itu silakan, kalau yang lainnya mau mereka ambil silakan, itu aja. Saya nggak mau kan kalau masalah soal warisan juga kan ada undang-undangnya ya, agama atau mau ada aturannya sendiri. Itu mah kalau memang mereka pintar dalam hal agama, sok silakan gitu. Dalam urus aja secara agama soal warisan atau apa gitu. Dari Vira sendiri, apa harapan kamu ke depannya nih? Ya situasi hubungan antara keluarga ini dan mereka. Nggak ada harapan sih, udah males juga. Nggak usah lagi kenal mereka lah, lebih baik gitu. Udah nggak mau ada urusan juga sama mereka. Gitu aja. Yang lebih baik asing aja. Ya cuman mungkin berharap udah ini nggak usah diperpanjang panjang lagi begitu ya, nggak usah bawa-bawa lagi nama almarhumah gitu ya. Minta maaf, udah aja. Kalau nggak mau jangan diperpanjang lagi, kalau mau cepat beres gitu kan. Jangan diperpanjang lagi. Jadi jangan lagi bercerita bahwa almarhumah mau menerima ini, karena kenyataannya kalau menurut ibu dan menurut Vira, yang didengar langsung dari almarhumah tidak seperti itu. Ibu sehat-sehat terus ya ibu ya. Insya Allah sehat. Vira juga sehat terus, jaga ibunya. Mungkin sekarang tugasnya Vira juga ngajak ibu jalan-jalan juga ke Korea, ke Bali ya. Insya Allah, mudah ada rezekinya. Amin. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung bersama kita hari ini, mendengarkan obrolan ini. Mudah-mudahan menjadi pengingat buat kita semua untuk selalu menjadi orang baik gitu ya, karena
apapun itu yang sakit hati kadang bukan cuma satu orang, tapi kalau keluarganya tahu, ya itu juga menyakiti Semua. keluarga. Banyak. Minta maaf juga bukan hal yang berat kalau memang salah. Meminta maaf secara langsung itu juga hal yang baik gitu ya. Kita Supaya juga nggak akan ini. masing-masing keluarga juga nggak minta yang aneh-aneh ya. Nggak. Paling cuma supaya jalannya semuanya yang masih hidup ini bisa jalan lebih lancar lagi, lebih bahagia, lebih tenang. Terima kasih, Anda sudah bergabung. Silakan minum tehnya. Makasih. Spill the tea.